Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali di dalam kuliah terbuka Eleos Theological School ITS. Malam ini kita akan belajar tentang lagu liturgi, mencari bentuk lagu untuk ibadah. Saya Erna Dumais yang akan menjadi host di dalam program ini. Liturgi adalah public worship atau ibadah komunal, ibadah bersama. Ibadah bersama itu adalah bentuk aktivitas ibadah yang kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Pembacaan firman Tuhan, lagu, khotbah, dan upacara lainnya. Bentuk liturgi ini harus kita cari dan kita usahakan sebaik mungkin untuk menolong setiap jiwa-jiwa yang datang untuk fokus pada satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kuliah malam ini akan membahas tentang apa itu liturgi, apa itu lagu rohani, membahas pola dan musik gereja, mencari lagu-lagu yang pas dan alkitabiah atau sound itu dengan ibadah kita. Saya bersama dengan Bapak Pendeta Wanda Dumais yang akan mengajar topik ini dan kita akan menemukan sound doktrin dari musik gereja ini. Dan di Zoom service sudah bergabung dengan kami ada Ibu Christine di Batam. Terima kasih Ibu sudah setia untuk mengikuti kuliah terbuka ini. Kemudian ada Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Terima kasih Ibu yang juga sudah hadir, sudah bergabung melalui Zoom service. Ada juga Ibu Janet Masengi yang ada di Manado. Ini baru terkoneksi dengan audionya ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Wanda untuk menjelaskan tentang musik gereja atau lagu liturgi ini. Silakan Pak Wanda. Saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Dan senang sekali kalau kami bisa menemui Anda untuk mengajar topik-topik sound doctrine. Kali ini berkaitan dengan ibadah gereja atau liturgi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam sebuah ibadah itu sebenarnya fokus kita adalah Kristus. Ya kan? Karena itu segala hal yang berkaitan dengan ibadah harus disesuaikan dengan Kristus, begitu ya. Atau berpusatkan kepada Kristus. Nah, kebanyakan yang saya temukan sekarang ini, orang Kristen menjadi orang Kristen yang mencintai dirinya sendiri. Mengapa saya bilang mencintai diri sendiri? Karena ibadah-ibadahnya, khususnya lagu, sebagai bagian dari liturgi, itu tidak lagi menceritakan tentang Tuhan. Tidak lagi bercerita tentang ucapan syukur, tapi bercerita tentang diri sendiri. Nah ini, sekarang ini kita akan melihat bedanya apa itu lagu rohani dan lagu liturgi. Tadi kan sudah dibahas liturgi itu, atau sudah diberitahu tadi Bu Erna, liturgi itu adalah public worship atau ibadah komunal, ibadah bersama. Di dalam ibadah bersama itu ada doa, ucapan syukur, ada pembacaan Alkitab, ada lagu, ada firman Tuhan, dan upacara-upacara gereja yang kita lakukan. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara satu musik gereja yang populer. Tapi kita akan periksa nanti.
Saya tunjukkan musik ini ya, dengarkan ya musik ini ya. Mudah-mudahan saudara sudah pernah dengar atau belum ya. Nanti kita coba bahas. You are the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sampai situ dulu ya. Saya sengaja stop karena ada yang akan saya bahas di sini. Ini lagu sangat populer, kan? Judulnya What a Beautiful Name It Is. Nah, ini lagu dari Hillsong ini. Siapa yang nggak kenal Hillsong? Dia menempati posisi pertama dalam chart-chart musik rohani. Begitu ya. Nah, sekarang saya mau kita memeriksa tentang syair lagu tersebut. Tadi ada di bait kedua. Coba lihat ini ya. Coba lihat. Tadi sampai sini aja saya copy. Sampai sini saya copy ya. Oke. Jadi dari judulnya di sini ditulis What a Beautiful Name It Is. Ini kita sudah tahu bahwa dia bicara tentang nama Yesus begitu ya. Pertama dia bilang engkau adalah firman, gitu ya. Sebentar, coba di mute dulu, yang terbuka mic-nya di mute dulu ya. Ya. Nah, di sini dia bilang, you are the word of at the beginning, one with God, the Lord Most High, your hidden glory in creation, now revealed in you, or Christ. Dari sini sih nggak ada masalah. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. Nah, kemudian masuk di bagian yang kedua. Nah, ini ada masalah yang besar di sini dalam penulisan liriknya. Dikatakan di sini, nanti saudara pikirkan. Kita bersama-sama pikirkan. Dikatakan begini. Ada pesawat lewat ini. Dengaran ya pesawatnya ya. Dikatakan begini. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Jadi dia bilang begini dalam syair ini.
Ini bermasalah sekali dalam teologi Kristen ini dengan firman Tuhan ini. Tidak sound doktrin isi liriknya. Dikatakan engkau tidak mau menikmati surga tanpa kami. Karena engkau tidak mau menikmati surga tanpa kami, maka engkau Yesus membawa surga itu turun ke bawah. Sekarang pertanyaannya saya tanyakan kepada kita. Apakah surga yang turun ke bawah atau kita yang naik ke surga? Silakan kita diskusikan. Silakan jawab. Apakah surga yang harus turun ke bawah atau kita yang pergi ke surga? Ini ada implikasi besar dalam pengajaran Kristen. Silakan Pak Ferry sudah siap-siap ini mau jawab. Silakan. Dibuka dulu Pak Ferry. Dibuka dulu mikrofonnya. Dibuka dulu, masih ketutup, masih ketutup. Mikrofonnya buka dulu. Di-unmute, di-unmute. Di-unmute. Iya, oke, silakan. Silakan Pak Ferry. Pak Pendeta orang baru ini belum juga siap-siap. Ya. Oh, sorry. Nggak apa-apa. Aku pikir tadi sudah siap-siap mau menjawab. Nggak apa-apa. Pertanyaannya bagi Anda yang ada, ya nggak apa-apa, yang ada di Facebook Live ataupun di Zoom, teman-teman yang sudah gabung, dikatakan tadi, you didn't want heaven without us, so you brought down heaven down. Dia bilang, karena engkau Tuhan tidak mau ada di surga tanpa kami, maka engkau membawa surga ke bawah. Nah sekarang pertanyaan kita, apakah surga itu dibawa ke bawah atau kita yang naik ke surga? Silakan kita jawab. Ini kan sederhana sekali. Kita yang naik ke surga, Pastor. Kita yang naik ke surga. Alasannya? Hah? Alasannya? Ya, makanya itu kan apa itu yang ada namanya rapture, pengangkatan. Iya, betul. Sebenarnya tujuan kita ada di bumi ini kan kita bicara tentang surga. Kita bicara tentang menghindarkan atau menghindari murka Allah. Kita akan pergi bertemu dengan Yesus. Tapi di dalam syair lagu ini dikatakan seolah-olah surga itu sepi. Karena tidak ada manusia. Benarkah saya tanya? Apakah Tuhan lonely? Apakah Tuhan merasa sepi di surga? Sehingga surga harus diturunkan. Sehingga dia harus datang ke bawah supaya panggil manusia supaya bikin rame surga. Ayo, Pak Aan, kita pergi bikin rame surga. Ayo Pak Ferry, kita pergi bikin rame surga. Bagaimana menurut saudara? Silakan. Ini gampang. Yang di Facebook. Di live di Facebook kalau ada pendapat silakan Bisa. menuliskannya di kolom komentar. Nanti kita bahas apa yang dimaksud lagu rohani dan lagu liturgi. Bagaimana saudara? Bagaimana? Ada? Belum? Belum? Ada pelajaran. Iya. Sebentar, saya dulu. Mana yang ini yang bukan? Oke. Baik. Jadi sebenarnya kan dalam lagu tadi, kalau kita lihat, ini masalahnya sebenarnya masalah besar sekali ini dalam pengajaran Kristen. Begitu, bahwa Tuhan itu tidak pernah membawa surga ke bawah. Tidak. Yang Tuhan bawa itu adalah pengampunan. Yang Tuhan bawa itu adalah pekerjaan keselamatan. Nah, kalau surga dibawa ke bawah itu ajaran dari saksi Yehova. Saksi Yehova itu percaya surganya ada di bumi. Begitu. Saya sudah pernah bahas di sini kan pada waktu itu. Jadi surga itu tempatnya selalu di atas dan selalu di atas, tidak pernah turun ke bawah. Begitu. Jadi menurut saya lagu ini tidak alkitabiah.
begitu. Syair-syairnya, oke ya. Apa yang tertulis. Tapi lagu ini lagu yang sangat populer ini. Nah, sekarang kita bandingkan. Tadi dari segi syair, sekarang saya bandingkan dari segi musik. Dengar ya ini ya, musiknya ya. Tadi sudah dengar kan lagunya Hillsong ya. Sekarang dengar lagu ini. Nanti bandingkan. Lama sendiri dalam langkah sepi. Oke, saya stop. Sudah dapat dia punya grip ya. Musiknya. Kemudian saya putar lagi satu lagu. Bandingkan musiknya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Gimana? Silakan buka mikrofonnya lalu beritahukan kepada saya dua lagu tadi saya sandingkan musiknya. Bagaimana komentar saudara? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada yang mau kasih pendapat tentang lagu tadi? Saya tadi membandingkan dua musik. Dengar lagi kalau belum nangkap, dengar ya. Dengar lagi. Mungkin sampai pertengahan kali. Musiknya ya yang didengarkan, bukan syairnya ya. Musiknya. Musiknya. Dengar musiknya. Jangan syairnya. Lama sendiri Musiknya, oke. Satu lagi. dalam langkah sepi. Oke, saya stop ya. Saya stop. Saya dengarkan yang satu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Oke. Gimana sekarang? Bagaimana kita memberikan komentar terhadap lagu-lagu ini? Enak nggak musiknya? Musiknya sih enak Pak Pendeta. Tapi Enak, kelihatannya sih musiknya kayak- enak. Justru kita harus memberikan penilaian yang fair. Musiknya enak. Pada waktu dengar, Oh, langsung. perasaan Emosi- kita emosinya tenang juga. begitu ya. Wah, Tenang, ya. luar biasa ini. Apalagi kalau sambil duduk-duduk di bawah pohon, Jadi yang ngantuk gitu. kencang, ada angin begitu ya. Terus ingat-ingat masa lalu. Waduh, luar biasa ini. Satu lagi saya kasih dengar supaya kita itu apa maksudnya, kita jujur menilai bahwa kita senang. Ya. Ku tuliskan kenangan dan
musiknya ya. Terus silakan Pak Ferry tadi mau memberikan komentar, silakan. Itu lagu apa? Itu lagu gereja Pak Pendetaku itu atau lagu-lagu pop musik yang seperti biasa itu, yang seperti kayak lagu-lagu Glenn Fredly kayak gitu. Ya. Sepertinya itu Duniawi kayak lagu. itu, Kak. Ada Itu lagu, lagu-lagu. ada lagu populer, ada lagu Indonesia, rohani lagu tadi. Ada lagu rohani. Tapi itu lagu rohaninya kayaknya seperti kayak ini ya, nggak kayak lagu. Ya memang ada syair sih mungkin lagu rohani, tapi lagunya sih aku rasa seperti masuk ke ini, ke jazz slow kayak begitu loh Pak Pendeta. Bukan jazz itu, Ini pop, ini, musik pop itu tadi. Kayak jazz, musik pop, kayak pop dia lain, kayak gitu. lain musiknya lain ya. Tapi ya begitu, musik industri. Jadi dia gimana? Enak nggak dengarnya? Pak An dengarnya enak nggak? Enak dengarnya sih. Meskipun kita tidak ngerti, itu kan anak-anak muda punya syair begitu ya. Ya mungkin nggak cuma Pak An dengar itu. Silakan. Tapi yang kalau yang pertama sih kayaknya musiknya kurang ya, syairnya juga kayaknya kurang, maksudnya nggak bisa terlalu mengeresap gitu. Kalau yang kedua itu kayaknya itu musiknya enak, itu syairnya itu kita dengarnya bisa meresap gitu, bisa ngerasain ngeresapnya, wah gimana itu syairnya itu bagus gitu. Ini coba ini dengerin. Kalau ini. Sebentar. Coba ya dengerin ya, meresap nggak dia punya musik. Sebentar. Dengar ya. Coba dengerin. Saat ku sendiri, ku melihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Oke, sampai situ dulu. Gimana? Meresap nggak? Dengerin Pak. Ya. Enak ya? Enak. Oke, silakan Bu Semua Marcella. meresap, semua meresap tapi enggak beda. Sama seperti lagu pop semuanya. Jadi antara lagu yang pertama, kedua mirip-mirip. Ketiga juga mirip-mirip. Bisa bawa ya kalau orang lagi patah hati atau lagi sedih bisa terbawa. Lagi sedih lah. Jadi antara lagu yang pertama, kedua, ketiga semua mirip-mirip sebenarnya. Coba dengar satu lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Oke, sampai situ ya. Bagaimana? Sama? Musik Mirip lain? semua. Sama aja. Semua mirip. Lagu pop Mirip. mirip semua. Memainkan emosi pendengarnya, Pendeta. Oke, Iya. baik. Iya. Baik. Itu musik populer sama musik klasik itu Pak. Serta ya kalau misalnya itu kan ada memiliki ini elemen teknis itu loh. Nggak ada musik klasik, saya nggak putar musik pop, musik pop. Kalau pop, klasik iya. lain lagi, klasik lain lagi. Di sini Klasik, ting, 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 nanti ting. para orang kabur kalau saya putar klasik, karena nggak semua orang hobi klasik. Klasik itu lain dia punya. Sini oma-oma yang udah tua. Iya. lagu Ini kalau menurut saya sih Pak ya, yang kedua, yang keempat sama yang kelima itu kayaknya itu syair-syairnya sama musiknya itu kayaknya lebih meresap. Lebih meresap, baik. Lebih, maksudnya kita bisa sampai dengar syairnya bisa kayak sampai ngebayanginnya gimana itu cara apa aja cara Baik. syairnya gitu. Nah, saudara, inilah
yang saya munculkan dua komposisi musik yang sama, yaitu komposisi musik pop, gitu ya. Pop, ya. Yang saya munculkan ada yang musik pop yang sekarang lagi populer didengarkan oleh anak-anak muda, dan yang kedua adalah musik pop yang populer di dalam gereja, begitu. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini, pertama, musik-musik ini didengarkan menarik. Musik-musik ini didengarkan menyenangkan. Dinyanyikan juga menyenangkan. Dinyanyikan menyenangkan, membawa emosi kita terbuai gitu. Perasaan kita in tune dengan musik. Manusia memang membutuhkan musik, begitu ya. Hiburan. Saya suka mendengarkan lagu-lagu, terus terang saya suka mendengarkan lagu-lagu Ini Marcel ini dulu. orang-orang Indonesia yang jago, maksudnya bagus dalam menyanyi. Saya suka apresiasi musik. Saya dengarkan mereka, syairnya saya dengarkan gitu. Oh ini bagus dia nyanyinya, begitu. Saya suka mengamati Indonesian Idol gitu ya, meskipun sudah lama tinggal di Australia, saya tetap putar kalau ada kompetisi itu. Saya lihat, oh saya prediksi ini penyanyi ini dia bakal bisa jadi pemenang, begitu. Karena suaranya itu bagus, cara dia menyanyikan bagus, teknik nyanyinya bagus, begitu. Nah, saudara, yang ingin kita bahas malam ini adalah lagu liturgi dan lagu rohani. Nah, tadi saya memberikan kepada saudara, sengaja saya mengaduk musik itu antara musik pop duniawi dan pop gereja, tapi ternyata ketika masuk ke telinga kita, bahwa kita tidak bisa membedakan itu. Sama, kita bilang kan sama. Oh ya, musiknya sama. Nah, kenapa? Karena memang sekarang lagu-lagu yang dibuat di dalam gereja itu tujuannya itu memang komersil. Jadi dibuat seenak mungkin untuk telinga dan bisa dijual untuk komersialisasi. Tentu tidak salah. Tapi yang saya katakan, ada tapinya di sini, adalah musik tersebut dibawa masuk dalam ibadah gereja. Nah, ini sebenarnya yang tidak tepat. Begitu. Karena liturgi gereja itu harusnya musiknya itu pengagungan manusia kepada Tuhan. Bukan manusia memelas sendiri, begitu. Bukan bercerita tentang perasaan-perasaan kita. Nah, ini tidak tepat di dalam gereja. Makanya jemaat Tuhan tidak pernah bertumbuh di dalam gereja karena mereka mendengar musik-musik yang mendayu-dayu, yang memberi makan kepada diri sendiri. Begitu. Jadi ibadah gereja itu, lagu liturgi seharusnya lagu yang memberikan pengagungan kepada Tuhan. Jadi kalau masuk gereja itu jangan emosi kita yang dipuaskan. Kalau kita beribadah jangan kita mau ibadah sampai nangis-nangis nyanyi karena kita merasa kita itu lagu itu seperti menggambarkan perasaan kita, tapi seharusnya menceritakan tentang Allah dan pekerjaannya di dalam Allah dan karya keselamatan ya, yang utama. Itu ya. Jadi di sini kita akan lihat di sini, coba ya, saya tunjukkan kepada kita tentang lagu gereja. Dengar ini ya, lagu gereja ya. Tadi lagu rohani, sekarang saya putarkan lagu gereja.
lagu ini. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea below. Dengar lagu ini. Whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Saya stop dulu sampai di situ. Lagu ini bercerita, musiknya itu mengagungkan nama Tuhan. Saya mau kita mulai belajar untuk mengenalkan kepada keluarga, anak-anak kita sedari kecil, menyanyikan musik gereja yang mengagungkan nama Tuhan. Bukan memuaskan perasaan kita. Ini yang dinamakan lagu liturgi. Begitu. Jadi bukan tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak bisa dimengerti. Ini cuma bicara tentang pengalaman saudara sehari-hari. Bagaimana kita bisa bertumbuh menghargai keagungan Tuhan. Begitu. Nah, tadi diceritakan it is well, dikatakan bahwa saudara kadang-kadang gitu dalam hidup kita berbagai masalah bertubi-tubi datang, tapi kita meyakini bahwa Allah yang menyelamatkan kita itu memberikan kepada kita kedamaian dan ketenangan. Biar ada masalah, pencobaan, tapi jaminan Kristus yang sudah mencurahkan darahnya bagi saya, menolong saya. Itu satu. It is well. Ya, saya tunjukkan lagi lagu berikut. Lagu berikut. Supaya kita bisa belajar begitu. Nah, ini. Ini ya, ini dia. Oh. Mana dia? Ini. Dengar lagu ini ya. Ini 3/4 dia. Dia menggunakan irama waltz. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Lihat syairnya. Memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah. Lihat panggilan. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Ya, bagaimana setelah dengar? Ada bedanya setelah dengar lagu itu dengan lagu rohani? Ada nggak beda? Beda. Beda dari kekuatan. Beda jauh. Kekuatan musiknya dan kekuatan syairnya. Memang dalam liturgi gereja itu yang diutamakan adalah kekuatan syairnya. Apa maksudnya? Syairnya itu diambil, ditulis berdasarkan theopneustos, firman Tuhan. Begitu. Jadi nilai-nilai teologisnya itu sangat tinggi. Nah, saya sarankan Anda mulai dari sekarang anak-anak kita itu diajarkan musik-musik
pengagungkan nama Tuhan, supaya mereka tidak jadi orang Kristen yang lemah. Sedikit-sedikit apa itu mengasihani diri sendiri, begitu. Cengeng, betul, betul, betul. Jadi konsep musik gereja itu jadi diciptakan bukan untuk pribadi, tapi diciptakan untuk komunal. Begitu. Jadi memang itulah konsepnya ibadah. Sairnya itu pegangan hidup sebagai orang Kristen. Jadi iman kita diangkat kepada Allah. Menghormati Allah. Gitu. Terus bagaimana kita sebagai orang yang ditebus, kita mengetahui akan karya Tuhan. Ini yang paling mantap ini. Coba dengar ini ya. Dengar ya. Gimana? Di situ Amazing Grace itu bercerita tentang apa? Grace-nya dari Tuhan. Betapa luar biasa kasih karunia Tuhan. Saya orang yang dulu tersesat, tapi saya ditemukan oleh Tuhan. Saya yang dulu buta, sekarang saya bisa melihat. Begitu. Jadi pada waktu saudara ibadah, ketika saudara nyanyikan lagu itu, saudara memberikan penghormatan kepada Allah. Iya ya. Bahwa saya yang dahulu sudah mati, sekarang saya hidup bagi Tuhan. Bukan saudara pada waktu di ibadah sudah pikir-pikir, utang belum bayar. Sambil nyanyi. Waktu Tuhan pas. Udah mulai nangis, utang belum bayar Tuhan. Waktu mau Tuhan, kontrakan Tuhan. Oh, belum makan lagi. Belum makan lagi. Saudara tinggalkan masalah itu. Makanya ini ibadah sekarang itu kan banyak yang menjual. Saudara yang punya masalah datang hari ini. Saudara yang sakit penyakit akan disembuhkan. Saudara yang kekurangan engkau akan ditolong. Itu kan tema-tema ibadah yang muncul seperti itu. Ibadah itu connection dengan Tuhan. Begitu, lupakan dulu utangmu, gampang nantilah itu. Di gereja itu atau dalam ibadah itu memberikan waktu bagi Allah untuk kita hormati gitu. Begitu. Jadi bagaimana Allah menyelamatkan hidup saya. Lihat lagi, saya putarkan lagi, lihat lagi. Saya kasih banyak referensi supaya kita ini. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bagaimana? Kalau nyanyi lagu itu kan betapa kita sangat mengagungkan Tuhan. Saya nggak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Engkau memiliki hidup saya ingin menjadi orang yang selalu beribadah kepadamu. Nah,
Lagu rohani kriterianya apa tadi? 1, diciptakan untuk keperluan perorangan. Syairnya itu membahas pengalaman dan perasaan manusia. Begitu. Cuma karena dia ada masalah, dia tulis lagu itu dinyanyikan, dibuat musik yang komersil, lagu itu jadi booming. Lalu gereja-gereja mulai ambil lagu itu, dinyanyikan di gereja. Padahal tidak ada unsur mengagungkan nama Tuhan. Betul nggak? Apa bedanya dengan lagu ini tadi? Lihat ya, saya bisa semuanya, saya bisa lihat, dengar ya lagu ini. Ya, dengar. Jadi saudara pikir karena saya pendeta saya nggak tahu lagu-lagu rohani dia. Ku tuliskan caraku mencintai. Lihat ya, ini mengenai ini surat cinta untuk Starla. Tentang apa yang membuat Dengar. mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis Ini kan pengalaman pribadi ini ditulis, betul nggak? Perasaan. Itu pakai lagu pop kan. Dia sambil Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena aku habiskan sisa cintaku hanya untuk Ya kan? Ini pengalaman ini. Jadi lagu-lagu begini ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi. Tujuannya Gimana, untuk Bu? apa? Tujuannya untuk apa sekarang? Kriteria. Ya. Menghibur. Tujuannya melepaskan ketegangan. Jadi lagu Tujuan, nostalgia ini tujuan jadi lagu rohani, lagu pop. Dengar lagi lagu, nih. Hah? lagu nostalgianya dimainkan ya. Ya. Melepaskan ketegangan. Dengar lagi nih sama. Dengar ya. Supaya kita punya. Nah, ini lebih hebat lagi dia punya cara komposisi musik ini. Bagaimana memainkan perasaan orang. lama sendiri dalam langkah sepi. Udah banyak lupa saya lagunya. Tak pernah kukira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencanda. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Ya kan? Lihat ya, lagu-lagu rohani biasanya menghindari topik yang berat. Bicara tentang salib, mereka tidak akan bicara tentang salib. Mereka tidak akan bicara tentang menyangkal diri. Biasanya topik-topik yang diangkat di lagu-lagu rohani itu hanya topik yang sehari-hari. Ini lihat, ini dia. Supaya adil kita tampilkan. Polanya sama itu. Dengar ya, kita dengarkan syair dan bagus, ini bagus.
Lagunya bagus, syairnya bagus ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Ya. masa depanku Ini perasaan deh. penuh dengan harapan. Anda dengar syairnya. Aku ada saat ini. Ulang. Sorry, saya keputus tadi. Sorry, ulang ya. Supaya adil kita putar biar kedengaran. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya kan? Isinya kan begitu aja kan? Iya. Isinya menghindari topik yang berat tadi. Amazing Grace tidak ada di situ. Cross tidak ada di Karya situ. Tuhan, keselamatan Tuhan tidak ada di situ. Pengagungan Tuhan tidak ada di situ. Kita mesti hati-hati, lagu rohani jangan dibawa ke dalam gereja. Boleh dinyanyikan secara pribadi, tidak masalah. Tapi di dalam communal worship harusnya dihindari. Melodi musiknya itu dibuat lebih penting daripada syairnya. Kenapa? Karena tujuannya untuk apa? Komersialisasi. Begitu. Bisa jelas begitu? Dan yang paling penting lagi, penyanyinya itu lebih penting dari lagunya. Makanya saya sering lihat di kebaktian gereja itu, kalau diundang artis siapa, orangnya nonton. Begitu. Orang nonton artisnya, jadi ibadahnya tidak ada. Tujuannya komersial. Begitu. Syairnya itu bersifat perorangan, menunjuk kepada aku. Aku ada, apa tadi? Aku ada Aku Gimana? ada saat ini. Oh ya itu. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Semuanya itu aku. Begitu. Ibadah itu bukan aku, tetapi Dia. Begitu. Begitu, harus Dia. Ini saya putarkan lagu satu lagi nih. Dengar nih, ini juga lagu yang saya paling suka ini. Dengar ya. On the hill. Oh belum. Saya pikir udah masuk. Belum. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and sin. And I love that old cross where the deed is and best for the word of Lord sinner was slain. Dengar refnya. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay. Katanya kemuliaan saya taruh di bawah. I will cling to the old rugged. Saya
pegang erat-erat salib itu, and exchange it someday for a crown. For that poor rugged cross, so despised by the world. Salib itu dihina has a wondrous attraction. Tapi bagi saya salib itu mulia. For the dear Lamb of God, karena Kristus, Lamb is glory above, to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies, sampai kemuliaan saya taruh di bawah kaki Tuhan. Tidak ada tersisa. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Mantap. Bagaimana? Isinya, musiknya itu memberi pengagungan kepada Tuhan, syairnya memberi pengagungan kepada Tuhan. Coba ini lagi nih, ini lagi, dengar lagi. Tapi ini kontemporer ini. Saya mesti cari dia punya musik. Tapi ini kontemporer, musiknya dikemas ulang. Pasti tahu lagu ini. Coba. Bahasa Indonesianya kan suci-suci. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning. Ya cukup ya. Jadi itu tentang pengagungan nama Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, jadi lagu-lagu liturgi itu adalah lagu yang bicara tentang kita. Tapi kalau lagu rohani itu bicara tentang aku, begitu. Jadi lagu-lagu liturgi itu adalah lagu yang berisi tentang firman Tuhan. Isinya itu pengajaran firman Tuhan yang dinyanyikan. Itu ajarkan anak-anak kita, generasi-generasi yang di bawah kita untuk mempunyai respect terhadap lagu-lagu yang lagu hymn gitu ya. Terus apa tadi? Mempunyai nilai hikmat yang tinggi. Syairnya itu kuat sekali. Berisi tentang penyelamatan Allah. Begitu. Silakan saudara yang ingin berbagi pengalaman atau mau bertanya. Silakan. Tanya Pak Pendeta. Topik ini. Iya. Apa Pak Ferry? Ya, saya ada pernah dengar dari seorang kawan saya bilang begini Pak Pendeta ya. Lebih baik kita dengar. Saya kan pernah putar lagu yang biasanya yang seperti biasa. Ya. Terus ada kawan saya bilang kenapa suka putar lagu itu, lebih baik putar lagu-lagu rohani katanya gitu, karena kalau putar lagu rohani itu suasananya katanya ya seperti beda lah gitu, bagaimana ada ya maksudnya ada kuasa bukan kuasa gitu. Jadi apa ya istilahnya tuh? Jadi kalau putar lagu rohani itu jadi istilahnya atmosfernya beda lah gitu dari dalam atmosfer pop beda. begitu. Itu bagaimana tuh Pak Pendeta? Apa itu betul nggak bisa diterima? Nggak sepenuhnya salah pendapat itu. Cuma memang jiwa kita memang perlu diberi makan memang. Ada waktunya kita bisa juga mendengar lagu-lagu memoris gitu, old song gitu ya. Tapi sebenarnya sih tidak ada juga terlalu berbeda begitu ya. Mungkin dia berpikir bagaimana orang itu jangan terlalu duniawi. Mungkin dia berpikir begitu. Jadi lebih baik daripada kamu putar-putar lagu begitu, mendingan kamu putar-putar lagu rohani.
Begitu. Itu kata-katanya orang itu untuk membangun atmosfer. Memang ada juga lagu-lagu dunia yang menyuruh orang bunuh orang, bunuh orang, bunuh orang, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Nah, itu hati-hati juga. Ada kan? Ada ya, ada yang I kill myself, gitu kan? Ya itu hati-hati juga karena fakta membuktikan dari telinga, dari mata orang, Dari pikiran masuk. iya, orang bisa terpengaruh dengan konsep-konsep itu, gitu. Cuma tidak ada persoalan sepanjang kita sendiri, perorangan, menikmati. Sama seperti kita juga nonton TV kan, nggak semua kan di TV itu siaran rohani. Ada sinetron, ada berita, ada apa lagi? Reality show. Ada musik juga. Musik ya kita aja yang pilih. Begitu. Saya ingat dulu itu kalau nonton itu orang seleranya berbeda-beda, jadi siapa yang pegang remote control, dia yang jago gitu. Dia ditahan gitu. Oh, nggak mau ini, jangan ini. Tapi dia udah pegang, kita nggak bisa pindah siarannya gitu. Jadi tidak ada masalah sih Pak Ferry. Gitu nggak masalah. Ya kalau senang lagu rohani, yang penting tadi konsep sudah jelas ya, konsep liturgi dan rohani sudah jelas ya. Lagu-lagu rohani dan lagu-lagu gereja itu. Begitu. Nah, kalau lagu-lagu Jim Reeves bagaimana tuh Pak Pendeta? Pak Pendeta pernah dengar lagu Jim Reeves yang lagu gospel? Sering saya tahu. Dulu dari piringan, kami punya piringan hitam itu dulu di rumah. Jim Reeves itu yang paling banyak lagu-lagunya. Lagu gospel ya. Di piringan hitam itu banyak dia rekam. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dulu Elvis Presley juga sering nyanyi lagu-lagu rohani, ada juga yang dinyanyikan Elvis Presley. Ya sekedar nyanyi, tidak ada ininya gitu. Cuma maksud saya ini bagaimana yang dinyanyikan di gereja, ketika ibadah. Tapi nggak ada masalah, banyak orang yang Wiranto pernah nyanyi lagu apa itu? Wiranto yang di Facebook itu rame. Apa itu Wiranto nyanyi lagunya? Masih bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana itu lagunya? Lupa bagi saya. Tuhan tak ada. Oh iya itu. Ah itu lihat kan sama kan? Bagi Tuhan. Saya lupa. Sama sih musiknya sama yang tadi itu. Bagaimana coba Pak Ferry nyanyi? Saya lupa Pak Ferry. Ya, yang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terus? Tuhan tak ada yang tak mungkin. Gitu kan namanya. Iya, pertamanya bagaimana itu pertamanya? Ada yang ingat? Pertamanya lu. Bu Marcella lagunya. Pertamanya apa itu yang dinyanyiin Wiranto? Orang bersorak-sorak, orang Kristen. Wah, hebat ini. Wiranto sudah nyanyi. Lupa Pak Pendeta depannya itu bagaimana itu. Ibu Kristi. Ikat belakangnya aja. Nanti telepon Pak Wiranto aja. Coba Wiranto nyanyi lagu ini apa ya waktu itu ya, Wiranto nyanyi lagu gereja. Wiranto nyanyi di RCTI, coba saya cek. Ini kan Wikun kan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. You need a sauna. Coba sebentar ya. Aku yakin kau Yakin saat kau berfirman. Oh iya itu ya. Sama-sama ini ya, coba. Banggakan kita kasihi Pak Haritanu Sudibyo dan Ibu Liliana yang kita wajah-wajah yang ceria. Mudah-mudahan cahaya kasih Tuhan selalu menyinari kita, memberikan limpahan. Rasanya tidak mungkin. Oleh perkataanmu. Ini lagunya Pak Ferry. Ya. Lagunya kan aku. Ya. Tuh, aku. Ya kan? Itu kan?
Mbak Mary. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya itu ya. Coba Iya, deh. gitu ya. Sayurnya itu aku. Sama ini. Egosentris. Iya, semuanya menunjuk kepada aku. Ini bagaimana? Makanya orang tuh di gereja semuanya bicara tentang aku. Begitu. 156. Ya. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Iya, Pastor. Selamat malam. Di Indonesia. Saya mute dulu. Ada Saya yang mute dulu. feedback. Pak Prem buka lagi. Pak Prem, tolong dibuka Buka lagi. Ya. Buka. Silakan, Pak. Ya, di gereja ya kebanyakan. Karena mungkin sudah tradisi, Pak ya, atau mungkin sudah jadi kebiasaan. Jadi tidak tahu apa itu pujian atau bukan. Yang penting dia bilang ragu rohani. Kadang song leader ya mengajak jemaat, mari kita menyanyikan satu pujian. Padahal lagu itu isinya sama sekali tidak ada pengagungan kepada Tuhan, tidak ada pengagungan kepada Allah. Tapi dibilang, ini ayo kita nyanyikan satu pujian. Nah, pujiannya di mana? Pujian kan berarti isinya itu mengagungkan Tuhan. Sedangkan itu ya benar ya, banyak akunya, tapi tetap aja disebut ini lagu rohani. Mereka mengatakan lagu rohani itu ya pujian, padahal tidak seperti itu kan. Gitu. Ya mungkin itu karena kebiasaan atau tradisi. Tadi kita sudah bedakan kan antara lagu liturgi dan lagu rohani gitu. Jadi usahakan kita mengerti ini nanti sesudah kita tahu kan, saya sudah buka sound doktrinnya. Kalau kita ada di mana kita lihat, ini mah lagu rohani ini. Dinyanyikan lagu rohani ini bukan lagu gereja ini. Begitu. Ciri-cirinya kan sudah saya kasih. Aku. Terus kadang cuma minta berkat aja. Aku minta berkat. Isinya tentang pengalaman pribadi. Itu. Isinya tentang mengasihi diri sendiri. Begitu. Begitu. Tujuannya untuk menghibur, melepaskan ketegangan. Ya sudah jadi datang ke gereja ya itu tadi yang temannya Pak Ferry bilang supaya atmosfernya bagus katanya. Jadi pulang dari gereja capek-capek hilang. Gitu. Tapi kita tidak cuma sampai di situ kita tidak ngerti apa yang disampaikan. Begitu. Jadi bagus lagunya. Tapi mutunya itu tidak ada. Silakan lagi. Pak Aan ada opini? Silakan. Iya, tapi zaman sekarang mah gereja mah semuanya juga lagu-lagunya, syairnya juga banyak kan ciptaan sendiri, bukan kayak lagu-lagu lama yang lama yang gereja gitu loh. Maksudnya kan? Kidung Agung ya Pak ya. Betul. Iya. Jadi kan sekarang kan gereja banyak kan lagu-lagu yang zaman now gitu, zaman sekarang. Betul. Iya, jadi bukan yang kalau yang lagu-lagu rohani yang dulu kan kayaknya maksudnya lebih bisa memuliakan nama Tuhan kan. Ya. Itu ya. Terima kasih Pak An, betul. Nah, inilah yang sekarang lebih komersil mungkin, Pak. Komersil, tadi kita sudah bahas. Ya. Komersil, betul. Betul. Karena itu dibuat bukan untuk kepentingan ibadah, tapi untuk dijual. Begitu. Nah, karena keluar jadi trending di YouTube, akhirnya kita pindahkan itu ke dalam gereja. Begitu kan? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ini kan karena ini orang, lagi ada utang nih Tuhan, tolong utang saya dibayar. Nyanyinya lebih keras itu, bagi Tuhan. Belum dapat kerja ini, bagi Tuhan. Ibadah di dalam gereja itu untuk menghormati Tuhan, bukan ingat-ingat diri kita sendiri, begitu.
Itu maksudnya. Jadi kriterianya itu liturgi itu penting. Begitu. Penting sekali. Apalagi yang menciptakan lagu banyak orang-orang yang belum bertobat. Pak, saya mau nanya, Pak. Satu itu. Silakan. Yang banyak tato juga. Bu Christine mau tanya. Bu Christine. Biasanya Ya, silakan. kan pada waktu ibadah, pada waktu kita menyusun program di gereja mau ibadah begitu ya, kita kan menyesuaikan lagu apa yang akan kita nyanyikan dengan topik khotbah pendeta gitu. Biasanya kan sebelum itu kan pendeta memberikan topik khotbah apa yang akan dibahas begitu. Katakanlah mungkin tentang salib, lalu lagu-lagunya itu disusun lagu-lagunya yang berhubungan dengan salib Kristus semuanya begitu. Kalau dulu, kalau sekarang saya melihat memang seperti yang Bapak katakan tadi mengacu cuman kepada bagaimana supaya aku dan aku seperti itu. Lalu pertanyaan saya, apakah memang harus diselaraskan lagu-lagu ini dengan topik khotbah yang akan dibahas oleh pendeta gitu Pak? Pertanyaan saya. Ya nggak mesti. Memang sebaiknya sih satu tema. Tapi ya nggak mesti juga begitu. Yang penting tadi clue-nya di dalam gereja itu lagu liturgi. Karena liturgi itu adalah bagian ibadah komunal kita, bukan lagu rohani. Jadi hindari lagu rohani. Karena lagu rohani sudah pasti itu syair-syairnya itu syairnya itu sangat sedikit sekali berhubungan dengan firman Tuhan. Bahkan syairnya itu adalah syair yang banyak menyangkal firman Tuhan. Tadi yang saya sudah tunjukkan lagu Hillsong membawa surganya itu ke bawah. Begitu. Tuhan nggak mau katanya sendiri di atas. Apa urusannya Tuhan nggak mau surga di atas begitu? Emangnya surga itu sepi? Enggak dong, bukan karena itu. Justru manusia itu nggak berdaya tanpa Tuhan gitu. Jadi konsep itu terbolak-balik gitu. Silakan yang lain lagi, satu lagi, pendek-pendek atau dua boleh pendek. Ya, Pastor, saya mau bertanya. Ya. Itu kan kita sering sekali mendengar orang berkata, ya ini di gereja-gereja karismatik khususnya ya, kita harus memuji Tuhan, melakukan penyembahan. Nah itu dalam lagu kan, penyembahan dan bukan mengagungkan Tuhan, karena Tuhan bertakhta di atas pujian. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, bertakhta di atas pujian, ini maksudnya seperti apa ya Pastor ya? Oh iya, itu sebenarnya saya mau bahas itu hari ini, Bu Oike angkat ya. Iya, itu sebenarnya ada di dalam ayat itu. Coba. Sebenarnya ini konsep perjanjian lama sebenarnya. Bertakhta. Coba cari ayatnya dulu ya. Sebentar ya. Bertakhta. Ada di mana? Mazmur berapa? Pujian umatnya di Mazmur berapa? Ada yang tahu? Mazmur 22 ayat 3. Ulangan 10 juga ada. Ulangan 10 ayat 21. Dialah pokok pujianmu dan dialah Allahmu. Bukan itu yang Bu Oike tanyakan, itu pujian, tapi dalam Mazmur 22 ayat 3. Coba baca. Benar nggak di dalam bahasa Indonesia sama nggak itu? Mazmur 22 ayat berapa di bahasa ayat Indonesia? Ayat 3. Iya. Coba dibaca ayat itu, boleh? Supaya tahu ini. Ini bagus pertanyaan dari Bu Oike ini. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Iya. Jadi kata bersemayam di situ yang seringkali dikatakan oleh
orang-orang karismatik itu Tuhan bertahta begitu. Jadi dipikir bahwa tahta Tuhan itu ada di atas pujian. Sebenarnya artinya kan bukan begitu. Bukan begitu. Puji-pujian itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Dan Tuhan senang mendengarkan, bukan Tuhan senang dipuji. Tuhan senang mendengarkan kita menyatakan pujian. Bukannya kalau kita sudah pujian Tuhan ada di situ. Bukan, kan kita sudah belajar kemarin tahta Tuhan itu ada di surga. Ini kan hanya sebuah ungkapan, ini kan puisi. Begitu. Mazmur menulis dengan bahasa puisi. Dia bilang kalau dalam bahasa Inggris, but thou art holy, or thou that inhabitest the praises of Israel. Begitu. Jadi maksudnya Tuhan itu ada kerubim itu. Tahu nggak, orang Israel itu suka bawa-bawa dia punya apa namanya itu, tabut perjanjian kan, itu ada kerubim 2 itu. Kerubim 2 yang saling menutupi itu, ingat nggak, di tabut itu, di kotak itu ada malaikat 2 itu yang sayapnya dibentangkan lalu begini itu. Saya nggak ada gambarnya sih, itu nanti kapan saya tunjukkan. Ada banyak di internet, bisa saya ambil, cuma hari ini nggak ada waktunya itu. Jadi ini Bu Oike, bahasa puisi gitu. Tapi bukan benar-benar Allah itu ada di dalam pujian. Jadi kalau kita nyanyi baru Tuhan hadir, ya begitu kan konsepnya kan? Betul nggak? Betul. Kalau Betul. kita nyanyi Tuhan hadir. Loh, sekarang saya tanya, Tuhan hadirnya di mana? Tuhan hadir di mana? Di hati. Tuhan ada di dalam kita kan? Bukankah dikatakan kita adalah bait Allah? Betul nggak Pak Aan? Pak Aan jalan kemanapun Tuhan pergi bersama dengan Pak Aan. Ya, betul. Iya kan? Iya. Iya, bukan di pujian. Begitu. Walaupun saudara diam, Tuhan hadir nggak? Hadir. Kita harus nyanyi-nyanyi. Bahagia Tuhan. Tuhan sudah hadir, sudah nyanyi gitu. Bukan begitu. Karena ini konsep ini selalu ditonjol-tonjolkan karena pujiannya. Kadang-kadang siapa itu yang Bu Marcella munculkan ke saya itu? Itu orang khotbahnya sesat itu. Siapa dia itu? Chris Manusama. Itu. Karena bekas penyanyi, dia cuma kalau di gereja dia pernah bilang, saya sudah pernah tulis itu, saudara, khotbah saya tidak penting, saudara. Yang penting kita menyembah Tuhan. Loh, bagaimana khotbah tidak penting? Dia sendiri waktu itu ngomong-ngomong sampai 1 jam lebih. Dia bilang nggak penting katanya. Saya bilang ini orang apa yang diomongin dia itu nggak sesuai dengan konsep dia, nggak sesuai dengan omongan dia. Begitu. Kadang-kadang Anda lihat di karismatik apa? Mereka puji-puji Tuhan terus kan? Akhirnya tidak ada firman Tuhan ya, saudara. Hari ini saya digerakkan Tuhan. Kayaknya Tuhan bicara. Tidak ada firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan aja terus. Loh, bagaimana jemaatnya tahu firman Tuhan? Memuji-muji Tuhan, yang dipuji juga, yang dinyanyikan juga keakuan itu tadi. Ya bagaimana orang tahu bertumbuh dalam Tuhan? Nggak bisa begitu, karena konsep Mazmur 22 ayat 3 ini telah disalah mengerti. Ini kan konsep puisi. Bahwa di atas kerubim itu, Tuhan seated di situ, mercy of seat itu kan. Tahta pendamaian itu. Makanya ditaruh di ruang the Holy of Holies itu. Ruang Maha Kudus. Begitu. Tapi Allah kan tidak tinggal di situ, di kerubim. Dia ada tadi malam kita sudah bahas tentang surga. Begitu Bu Oike, bagaimana bisa dipahami itu? Oh iya, paham. Jadi mercy seat itu adalah tempat anugerah Allah. Jadi pengampunan ada di situ dulu pada waktu. Tapi tabut perjanjian saya bilang sudah hilang ya. Karena saya sudah pernah ajarkan, sudah hilang tabut perjanjian itu. Sudah hilang itu. Tidak ada orang yang temukan lagi. Memang betul, karena
sejak Yesus datang, kemuliaan Allah itu diwakili oleh Yesus, sudah bukan lagi diwakili oleh benda-benda yang mati. Kenapa bisa hilang Gimana? tabutnya coba? Ya, Kenapa bisa hilang Gimana? tabut perjanjian? Enggak, tabut perjanjiannya kenapa saya hilang? ada beberapa teori. Pertama, karena pada waktu itu kan Israel pernah dikepung dan ditaklukkan, Pak. Pada waktu orang Israel dikepung dan ditaklukkan itu, tabut perjanjian, semua benda-benda suci diluting, dicuri. Kalau kerusuhan begitu kan, semua orang pada curi-curi kan, tapi saat perang itu benda-benda suci itu semua diambil, emas dari bait Allah dan alat-alat kebaktian semua hilang. Itu satu teorinya. Tapi teori lain katanya sebelum katanya Israel ditaklukkan tahun 586 itu dan dibuang ke Babel, pada waktu itu katanya Salomo sudah menyuruh itu suruh disimpan. Ada yang bilang begitu, katanya ada yang bilang ada di Mesir, katanya. Begitu. Tapi itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Katanya sekarang disimpan di Mesir katanya. Dijaga, tidak boleh dilihat orang gitu. Tabut perjanjian. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang juga pada waktu itu Israel pernah dikepung itu sebelum dijatuhkan oleh Raja Babel. Kan mereka dikepung berhari-hari, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Jadi Raja Israel pada waktu itu menggali terowongan. Begitu, untuk menyelundupkan makanan. Kalau enggak mati dong. Memang sengaja Israel mau dibuat mati waktu itu. Jadi semua dijaga. Nah, dibuat terowongan. Nah, ada yang bilang bahwa tabut perjanjian itu disimpan di salah satu ruangan di terowongan itu. Nah, ini penggalian pernah dilakukan oleh orang dari California kalau nggak salah. Dia bilang dia pernah lihat gitu. Jadi banyak teori-teori, tapi sampai sekarang memang hilang banyak benda-benda. Atau mungkin ada kaitannya dengan nanti pembangunan bait Allah yang ketiga mungkin, Pak. Ya, bisa juga kata orang-orang bilang begitu, nanti bait Allah yang ketiga karena itu salah satu bagiannya bisa juga. Tapi ya menurut saya susah juga, Pak Prem. Karena tabut perjanjian itu dari kayu, Pak. Itu dilapisi emas saja ya. Tidak akan bisa bertahan itu, sudah bertahun-tahun begitu, pasti sudah hancur begitu. Sama seperti tadi menanggapi itu Pastor tadi pujian dan penyembahan ya. Jadi yang ibadah tidak ada firman ya, firman nggak penting ya, pujian dan penyembahan. Ada juga gereja yang menerapkan salah satu ibadahnya itu tanpa firman, dia juga pujian dan penyembahan aja, selesai gitu, tanpa firman. Ya. Penyembahan aja. Praise and worship begitu ya. Iya. Ibadah praise and worship. Betul. Praise and worship. Jadi ya bahasa kerennya ya praise and worship. Jadi ibadah, pujian dan penyembahan, yaitu memang cuma itu. Dari awal sampai terakhir ya udah itu. Jadi benar-benar tidak ada firman. Nah, itu tadi pas itu yang tadi hanya membuat emosi saja. Ya kan? Ya. Tadi kita baca itu, apa yang kita baca, yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa hanya menghibur, melepaskan ketegangan. Padahal firman itu mengajar orang. Tadi pagi saya sudah khotbah tentang Esra kan? Gitu. Kalau tidak diajar firman Tuhan, umat akan menjadi liar. Dan kalau umat menjadi liar, mereka tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kalau tidak mempermuliakan nama Tuhan, maka mereka tidak pernah mengerti akan firman Tuhan. Makanya dulu Tuhan menyebar orang Lewi ke setiap tempat tanah suku-suku. Supaya apa? Supaya ada orang yang mengajar firman. Firman Tuhan itu harus diajar. Gitu. Kalau tidak diajar, orang tidak akan paham. Dan kalau orang tidak akan paham, maka buat apa ada firman Allah? Maka orang tidak akan takut Tuhan. Orang lebih percaya pada penglihatan tuh. Hey, sekarang jangan itu terima vaksin karena di dalamnya itu ada chip. Nanti DNA kamu berubah. Ini ajaran gila. Lagi viral itu Pak, lagi viral. Lagi viral kan. Kita sudah bahas ini kemarin kan, udah berapa
tahun lalu saya sudah bahas akhir Desember ya, apa? Iya. Bahwa masa COVID dihubung-hubungkan dengan itu. Oh, saya tidak perlu ya terima vaksin Pak Presiden karena saya itu sudah ditebus dengan darah Yesus. Vaksin dengan darah Yesus. Lebih berkuasa daripada virus COVID. Mereka lupa. Sampai 2 hari yang lalu saya masih lihat pendeta mati kena COVID. Sampai 2 hari yang lalu. Orang Indonesia maksud saya. Mereka lupa. Sudah banyak sekali pendeta yang mati karena COVID. Mereka lupa. Tadi pagi saya baca itu ada Kajari dari Tomohon di Sulawesi Utara. Dia bilang, Mbak, saya mau peringatkan orang, jangan bilang COVID itu konspirasi. Saya mengalaminya dan 6 hari saya koma. Dia cerita bagaimana pengalamannya kena COVID. Begitu. Dia itu siapa? Orang Kristen dia. Dia bilang, saya sudah, harapan hidup saya sudah 10%. Saya sudah tidak tahu, saya cuma dengar ini cerita. Karena saya sudah koma. 6 hari dia koma itu orang itu. Dia bilang cuma pergi ke Jakarta, tahu-tahu batuk-batuk katanya dia. Dia pikir cuma batuk kena flu, karena Tomohon dingin sampai Jakarta panas. Dia pikir, pengaruh udara yang beda. Sampai rumah, kecapean, nggak mau makan, besoknya sudah tidak bangun. Orang gedor-gedor rumahnya. Ini pejabat di kejaksaan negeri, kepala kejaksaan negeri. Begitu. 6 hari dia koma, dokter bilang dia punya rusak. Dia punya ginjal sudah rusak, diserang sama virus COVID. Tapi dia bilang, saya berkat doa saya bisa sembuh, karena mereka bilang sudah tidak ada lagi harapan, ya ibu cuma bisa berdoa, bilang kepada istrinya. Jadi mereka doa, ya Tuhan masih memberi dia hidup. Bukan berarti orang lain yang mati Tuhan tidak mendengar doa. Tapi ya kita tidak tahu bagaimana Tuhan bisa seorang bisa disembuhkan dan seorang tidak disembuhkan. Tapi maksud saya jangan begitu gitulah gitu. Silakan. Gimana Pak? Siapa tadi yang mau kasih pendapat? Buka dulu Pak Aan. Ya maksudnya kehendak dia, kehendak Tuhan kan. Iya. Dia Tuhan maksudnya memanggil dia, kayak semua orang udah nggak bisa tolak gitu. Iya. Jadi nggak ada kompromi lagi kalau Tuhan mau ambil. Iya. Kehendak Tuhan kan. Betul. Tapi ada orang yang memang mati. Banyak saya lihat di Facebook yang di lingkungan teman-teman saya itu, pendeta-pendeta yang kena COVID, mati, berangkat. Jadi jangan bilang darah Yesus lebih kuat. Ini nggak ada urusan dengan darah Yesus. Urusannya dengan bagaimana engkau menjauhi lah tempat berpenyakit itu. Gitu. Bukan keberanian. Jangan bilang orang yang menghindari COVID itu takut mati. Bukan persoalannya begitu kan. Begitu. Itu maksud saya gitu. Jadi ini ajaran-ajaran penting. Kita penting mengenal ajaran. Baik, satu lagi kalau masih ada. Pak Pendeta. Ya. Kalau di gereja karismatik sama gereja-gereja yang GBI itu kan alat-alat terputus Pak Ferry. Kelihatannya signalnya ini. Diulang Pak Ferry. Ulang tadi putus Pak Ferry. Lost tadi Pak Ferry. Signalnya putus, nggak dengar. Apa? Pak Pendeta nih, kalau ini kita lihat ya ini kebanyakan kan ini kan di gereja beraliran karismatik sama atau GBI lah. Kan musik-musiknya tuh Pak Pendeta, kalau misalnya mereka puji-pujian itu kan musik-musik kan komplit tuh, ada drum segala macam, ada apalagi keyboard, bass kayak gitu. Kalau kita lihat di gereja-gereja Katolik itu kan nyanyian liturgi kan cuma misalnya pakai organ aja atau pakai gitar, itu gimana tuh Pak Pendeta? Ya nggak ada masalah. Memang sih kalau ada drum di situ memang agak lebih
ribut begitu. Terutama buat orang tua ya. Pukulan-pukulan drum itu, Iya. beat-beatnya itu kuat sekali kan, begitu. Iya kan, iya. Jadi memang kalau misalnya kalau puji-pujian sama musik-musik kayak gitu, Tuhan senang gitu Pak Pendeta? Enggak, bukan di situ sih intinya. Tadi kan kita sudah bahas. Intinya syairnya yang lebih bagus kita pikirkan. Musik itu tergantung lah. Kalau kita senang dengan piano, kalau hymn memang lebih banyak dimainkan dengan piano. Ya sebetulnya sih kalau misalnya musik, kalau kita lihat ya misalnya kita lihat di gereja ini aja di Balak Keselamatan aja. Di gereja Balak Keselamatan kan cuma piano aja Pak. Piano atau gitar kan. Iya. Tapi rasanya hymn-nya tuh jadi musik kerohaniannya tuh lebih sakral ya. Iya, lebih sakral. Ya, lebih kelihatan, lebih sakral kelihatan gitu. Iya. Kayak gitu. Karena memang bukan itu sih yang diutamakan. Kalau di karismatik diutamakan musiknya karena menjadi magnet untuk menarik orang datang. Musiknya enak gitu. Musiknya kontemporer, apalagi lagu-lagunya lagu-lagu yang orang cenderung kenal tadi, lagu rohani tadi. Jadi lebih Pak, masalah itu Pak. Tapi kalau menurut saya sih keberadaan alat musik itu tidak ada korelasinya sama Tuhan suka atau tidak suka. Ya. Contohnya umat Israel aja dulu ya, bangsa Israel, musik apa yang tidak ada di situ ya? Ceracap, rebana, kecapi, ya kan. Tapi isi dari pujiannya itu sendiri. Ya. Kebetulan saya di gereja pemain drum Pak. Jadi memang betul katanya Pak Wanda tadi. Beatnya itu memang ya kalau untuk praise itu memang dapat gitu loh. Ya itu aja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di live di Facebook. Live di Facebook ya. Terima kasih untuk Ibu Oike dari Balikpapan, Bu Christine dari Batam, Bu Marcella dari Manado, Pak Ferry dari Sydney, Pak Aan dari Sydney, Pak Frem dari Bali, lalu ada Pak Arfem Lahagu dari Tangerang, dan Janet Masengi dari Manado. Terima kasih banyak, dan besok jangan lupa kalau saudara punya kesempatan ada kelas persepuluhan ya. Ini kelas yang saya bawa masih kelas-kelas yang umum. Minggu depan baru kita kelas yang lebih khusus begitu ya. Jadi besok kelas persepuluhan itu sudah minggu keempat kalau nggak salah, minggu keempat. Ada jamnya sudah saya posting, yang punya kesempatan bisa ikut, dan juga ada kelas sound doctrine pada sore harinya. Jamnya juga sudah saya posting. Malam harinya di Sydney maksudnya. Malam di Sydney, sore di Indonesia. Jakarta ya. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Kita mungkin akan doa tutup. Pak Aan bisa berdoa tutup? Silakan. Ya. Ya, Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan di malam hari ini ya Tuhan, Engkau telah membukakan kami mendengarkan sedikit-sedikit untuk dibawakan Bapak Gembala kita, Bapak Gembala kita Pak Wanda ya Tuhan Yesus, untuk biar kami bisa semuanya bisa tahu apa yang kami dengar, yang apa yang kami bisa mengertikan ya semua itu. Kita membahas ini lagu-lagu yang rohani yang dibawakan gereja ya Tuhan Yesus, biar kami juga bisa tambah lebih mengerti ya Tuhan, biar kami juga bisa lebih bertumbuh lah, lebih tahu lagi ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan Yesus, kami juga sangat bersyukur, berterima kasih Yesus, Engkau juga ya, atas kebaikan Engkau bisa kumpulkan kami ya Tuhan Yesus di dalam Zoom ini ya Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Papa, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau juga bertina Papa Pendeta Wanda dan dalam keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Papa, terima kasih terus terpuji namamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan berpisah dan kita ucapkan sama-sama.
Salam gereja perjanjian baru. Maranatha. Maranatha. Blessing. Segera datang. Segera datang. Blessing. Bye.